Film dokumenter Stan van der Sterren, karya ketiga dari trilogi kisah keluarga Kristen Islam di Indonesia, menjadi pembuka acara bergengsi Festival Film Dokumenter Amsterdam, IDFA 2010. Lintang-lintang alit, nek alit kabutang lintang, ketiga rendeng ente-ente kok. Sutradara juru kamera Leonard Reutel Helmrich menerangkan mengapa ia memilih judul Stan van der Sterren, posisi di antara bintang-bintang. Sterren, kalau omong mengenai Sterren, mereka kira, wah bintang-bintang yang di TV, sinetron, macam-macam kayak gitu. Tapi kalau bilang sama Rumija Sterren, dia tahu, wah bintang itu ada di langit. Tapi yang kita tidak bisa lihat di Jakarta karena terlalu banyak listrik. Karena itu akhirnya, di Stan van der Sterren juga pada akhirnya, dia nonton, dia lihat bintang yang di Jawa yang masih bening, masih bersih, belum ada banyak lampu-lampu. Film pertama dari trilogi dokumenter berjudul Stan van de Son, merekam dampak perubahan politik pasca Soeharto. Kristen, kenapa mencari Islam sih? Masa kenapa bersaudara nggak dekat, apa nggak dekat istilahnya mau masing-masing. Kedua, Stan van de Man, berkisah tentang dampak perbedaan agama dalam sebuah keluarga dan masyarakat. Islam, semuanya bakal masuk surga, kecuali orang-orang salah di Kristen. Lalu, apa isi cerita film ketiga? Mengenai efek ekonomi karena sekarang Indonesia lagi bangun. Maksudnya bangkit dalam ekonomi, saya baca itu sekarang ekonominya bangun sekitar 6%. Ya, walaupun yang di Eropa kurang. 0,3, 0,1. Ya, jadi karena itu Asia lagi bangkit sekarang. Dan bagaimana efek rakyatnya? Bagaimana mereka hidup dengan tiba-tiba bisa beli sepeda motor? Dan dari mana? Dan itu bagaimana efek di dalam kehidupan mereka dia sendiri. Dan sekarang yang saya lihat, karena orang tua mereka masih mikir old school, mereka masih mikir kayak Rumija, dan mereka belum tahu bagaimana bisa memanfaatin. Tapi tari dia tahu, dia sekarang mau handphone, mau gitu, mau ke mall segala macam. Aduh banget. Mari, cobain. Ini BBM naik. Kendati berkisah mengenai kehidupan sehari-hari Indonesia, sejauh ini bagian pertama dan kedua film dokumenter tersebut belum pernah diputar secara umum di Indonesia. Ini berbeda dengan situasi di Belanda, di mana film-film itu ditayangkan di bioskop dan juga televisi. Namun apakah publik Belanda bisa paham akan film tersebut? Kalau kita sebenarnya fokus juga ke konflik, ke dasarnya konflik, itu universal. Kita semua tahu. Dan saya pakai bahasa gambar. Bahasa gambar sebenarnya juga bahasa yang universal. Dengan framing dan juga apalagi dari pergerakan. Sebagai contoh ini, saya pegang kamera begini. Ada kayak wings, dan saya bisa ada di sini. Saya tidak ada di dalam kamera biar mereka tidak lihat ke saya. Kalau misalnya saya syuting kamu, Anggap aja saya tokohnya orangnya ya. Ini saya selalu pakai bikin close up misalnya. Sekarang kamu naik ke atas, saya begini, bukan kamu duduk aja. Ya. Kalau saya misalnya pakai posisi ini, saya bisa bikin gambar yang oke, supaya kelihatan oke. Tapi kalau saya syuting seorang yang saya sebenarnya tidak begitu suka, saya naik ke atas. Ini apa? Ini sebenarnya saya menyebalkan orangnya. Misalnya ini agak bego orangnya yang saya tidak begitu percaya. Tapi kalau begini, ini lebih oke. Begitu. Itu semacam semua ada bahasa. Dan sebenarnya saya pakai cuma intuisi untuk syuting begitu. Tapi dalam intuisi kita tahu, wah kok perasaan saya tebus itu ada di dalam gambar.
Saya masukin perasaan saya di dalam gambar. Leonard Riettel Helmrich membutuhkan waktu 6 tahun dan harus mengedit 300 jam pita rekaman untuk menghasilkan film dokumenter Stan van de Sterren yang berdurasi 1 jam 50 menit. Mengapa ia begitu sabar merekam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga Indonesia? Drama di dalam keluarga adalah simbol Indonesia dalam drama, tapi juga simbol dunia. Bagaimana masalah global warming, globalisasi, ekonomi ambruk ini, dan terus bangun di sana itu. Kalau kita fokus ke lain negeri, itu kita tidak bisa dapat begitu. Karena Indonesia sebenarnya sudah lengkap, semua ada. Semua yang sekarang masalah, tapi juga manfaat, yang ada di Indonesia juga ada di dunia. Dan bagaimana mereka bisa menjuggle untuk mengatasi masalahnya. Pukul saya anjing, jangan ini. Ini hotel jadi saya. Jangan dimarahin, kenapa sih ya? Bukan, masa masukin ke gereja? Gak usah gomelin, biarin aja. Agama bagus apa? Bapak nanya, agama bagus apa? Islam. Islam di mana sembayangnya? Doanya di mana? Masjidnya mana? Tuh, masjid tuh. Tuh, masjid tuh. Tuh, liatin tuh. Tuh, masjid tuh. Istiqlal. Hah? Nah, kalau ini buat orang Katolik atau Kristen ya? Bagus, dengerin. Jangan ikutin orang, kalau ikutin mama kan agamanya Kristen. Kalau bisa ikutin bapak ya.